Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Peringati Hari Pancasila 1 Oktober, ratusan ASN dan pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar upacara di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Berikut liputannya. Tampak PJ Gubernur Jawa Barat Bae Triadi Mahmudin bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilakukan di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Hari Kesaktian Pancasila yang tahun ini mengangkat tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Masyarakat diajak untuk merenungkan kembali peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Bae, dalam konteks global yang semakin kompleks, Hari Kesaktian Pancasila 2024 juga mengingatkan kita akan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ditemui di tempat berbeda, PJ Wali Kota Bandung Alkoswara mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila adalah momen yang sangat bersejarah dan merupakan landasan ideologi negara. Sangat penting bagi kita menjaga ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara demi menjaga kesatuan NKRI. Itu adalah sebuah momen yang sangat bersejarah. Ideologi bangsa itu kan menjadi landasan kita semua. Untuk berbangsa dan bernegara. Kalau tidak semua sama bagaimana berideologi, bangsa akan pecah belah. Pecahan ini pasti akan terjadi. Maka ini sangat penting sekali menjaga Pancasila sebagai martabat bangsa. Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi momen penting dalam menjaga kesatuan bangsa dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Kanwil Bea Cukai Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung memusnahkan barang kena cukai ilegal di Plaza Upakarti Soreang, Kabupaten Bandung. Bertempat di Plaza Upakarti Soreang, Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kanwil Bea Cukai Jawa Barat dan Bea Cukai Bandung melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN hasil penindakan. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan secara sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, pemerintah Kabupaten Bandung, serta unit Satpol PP wilayah Bandung Raya pada kegiatan operasi gempur rokok ilegal dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT di bidang penegakan hukum. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pada periode bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Dengan perkiraan nilai barang sebesar 6,3 miliar dan potensi kerugian negara sebesar 3,3 miliar rupiah. Dengan rincian hasil tembakau yang terdiri dari sigaret kretek mesin sebanyak 4,5 juta batang serta 538 botol minuman mengandung etil alkohol MMIA berbagai jenis. Penyitaan ini merupakan kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Bea Cukai, kemudian juga dari Forkopimda lainnya, menyisir yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, termasuk salah satunya juga dari jasa penitipan atau jasa logistik yang alhamdulillah dengan kerjasama dengan perusahaan jasa logistik ini bisa menyisir berkaitan dengan peredaran rokok ilegal maupun minuman mengandung alkohol yang ilegal. Kerugian negara ini utamanya dari sektor cukai ya. Jadi cukai ini instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tadi. Jadi dikenakan cukai supaya nggak sembarangan dikonsumsi masyarakat. Tapi kalau beredar tanpa pita cukai, negara rugi, negara dirugikan. Nah, dalam konteks ini 4,5 juta batang. Pelaksanaan pemusnahan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai untuk terus melakukan tugas dan fungsinya dalam melindungi masyarakat, industri, dan perdagangan dalam negeri.
sekaligus mengamankan penerimaan negara dengan mengedepankan sinergi antar instansi terkait. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Teddy Trisnaedi melaporkan. Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat diserbu ratusan mahasiswa farmasi yang sedang unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan terkait permasalahan apoteker. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, ratusan mahasiswa jurusan farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor bupati setempat. Satu persatu para mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang dialami apoteker. Mereka juga mendesak agar pemerintah daerah menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat agar tuntutannya akomodir. Ada sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan dalam unjuk rasa tersebut, salah satunya memprotes biaya program studi profesi apoteker atau PSPA yang dianggap terlalu mahal. Selain itu, tidak adanya keberpihakan hukum terhadap profesi kefarmasian saat ini, sehingga apoteker tidak memiliki payung hukum kuat dalam melindungi profesi dalam bidang kesehatan. Itu mengenai biaya PSPA yang mahal. S1 farmasi pun sudah mahal. Ini kita dipaksakan lanjut untuk PSPA. PSPA harganya sangat melonjak. Paling mahal itu paling murah pun 120 juta saja. 120 juta. Itu angka yang tidak sedikit bagi kami. Bukan tidak ingin lanjutkan PSPA, namun biaya yang sangat mahal. Padahal dari APBN 20%. Dana APBN itu teralirkan atau tersalurkan kepada pendidikan. Namun apa? Pendidikan di Indonesia ini sangat mahal. Ini seperti komersialisasi pendidikan, kita dipaksa untuk berjualan dengan pendidikan di Indonesia. Padahal itu adalah hak kami menempuh pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengenai payung hukum di Indonesia, mengenai payung hukum kefarmasian di Indonesia, yang dimana dokter dengan bebasnya memberikan obat, perawat dengan bebasnya memberikan obat, mantri dengan bebasnya memberikan obat, bidan dengan bebasnya memberikan obat, padahal itu adalah hak kami, tidak diapa-apakan. Namun apa? Ketika kami apoteker, ketika kami para farmasi mendiagnosis penyakit, maka kami akan dihukum karena dokter mempunyai payung hukum yang kuat. Selain menggelar teatrikal, dalam aksi unjuk rasa ini mahasiswa juga memblokade ruas jalan utama. Akibatnya arus menjadi tersendat dan pengguna kendaraan hanya dapat menggunakan satu jalur. Dari Karawang, Jawa Barat, Tusna Baresi melaporkan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Komisi 7 DPR RI menargetkan 25.900 bantuan pasang listrik baru untuk rumah tangga kurang mampu di Provinsi Jawa Barat. Program BPBL yang telah berlangsung sejak tahun 2022 ini dilanjutkan kembali di tahun 2024 dengan target 150.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat. Dengan adanya program BPBL ini diharapkan penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang. Perlu diketahui, sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan seperti tidak dipasang oleh badan usaha yang terakreditasi dan tenaga teknik yang tersertifikasi tentu sangat berbahaya. Manajer PLN UP3 Cimahi, Arita Wulandari, program BPBL ini merupakan bukti nyata dukungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100%. Saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia baru menjadi 99,81%. Jadi kalau untuk target kita sebenarnya ada di angka 25.000 dan posisi awal di target udah 23.000 sekian. Kami PLN sudah berhasil menyalakan itu 18.000 lebih. Jadi nanti kemungkinan besar ya, target seperti yang sudah 2022 itu melebihi dari targetnya, 2023 pun sudah melebihi dari targetnya, dan alhamdulillah 18.000 ini insya Allah nanti di 2024 juga akan melebihi dari targetnya dan selesai 100% semua. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Rian Firmansyah menyampaikan apresiasinya kepada PLN dan Kementerian ESDM yang akan terus menjalankan program ini sebagaimana sesuai yang telah perencanaan sebelumnya. Antara Komisi 7, ESDM dan PLN adalah bersumber dari APBN untuk masyarakat yang belum melalui listrik rumahnya. Alhamdulillah memang ini peresmian dan juga penyalaan pertama
yang tentunya alhamdulillah juga sekarang bisa dialiri listrik. Nah tentunya harapannya adalah semoga bermanfaat tentunya, dan juga kebutuhan dasar listrik ini adalah kebutuhan semua masyarakat, dan kedepannya program-program ini ISDM sudah berkomitmen untuk terus menjalankan program ini. Dan terima kasih kepada PLN juga ISDM, teman-teman dan juga mungkin Kabupaten Bandung Barat, agar kita semua terus berkolaborasi untuk sama-sama berbuat untuk masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat bisa terbantu karena selama ini masyarakat hanya mendapatkan aliran listrik dengan menyalur dari rumah tetangganya. Program PBBL sangat meringankan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Teddy Trisnaidi melaporkan. Informasi Pilkada serentak 2024 akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.